Hai Sobat Milenial, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa meskipun pandemi COVID-19 sudah membaik, tetap protokol kesehatan. Nah, seperti kami nih, tetap pakai masker meskipun sudah swab antigen sebelumnya. Dan senang sekali bisa kembali mengantarkan program Suara Milenial by IDN Times, dan narasumbernya juga spesial. Selama ini ketemunya cuma lewat virtual, tapi kali ini langsung ketemu kita dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim. Apa kabar? Apa kabar Mbak Uni? Senang bisa bertemu fisik. Iya, jadi saya tuh ini followernya Instagramnya Nadiem Makarim. Kegiatannya macam-macam, termasuk yang terakhir saya tonton adalah ngobrol soal film Indonesia dengan Prilly Latuconsina. Menarik banget ya, Iya. Seru banget ngelihat anak-anak muda, kemudian perempuan pula. Jadi saya mesti garis bawah itu, perempuan pula punya. Jadi dia aktris, aktivis, kemudian juga punya jiwa entrepreneur. Senang ya? Asik banget ngomong sama Mbak Prilly. Ya, sukses bukan hanya dari aktris, tapi langsung jadi produser, jadi entrepreneur, dan lain-lain. Itu senang banget melihat. Ya. Nah, teman-teman, jadi saya ngobrolnya ini, Mas Menteri baru saja menghadiri fokus grup diskusi yang membahas, tadi saya dapat informasi, namanya 3 dosa besar. 3 dosa besar itu adalah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Jadi ini pas banget, soalnya pertanyaan pertama saya adalah soal bagaimana perkembangan progres dari pelaksanaan Permendikbudristek nomor 30 yang sebetulnya diterbitkan bulan Oktober tahun lalu, tapi kemudian diluncurkan di bulan Desember. Nah, gimana nih? Cerita FGD-nya tadi yang menarik, apa yang disampaikan apa? Iya, jadi kita itu merasa bahwa kalau kita ingin mencetuskan ini gerakan ya, gerakan anti 3 dosa ini. Tetapi kalau di kementeriannya aja tidak mendarah daging nilai-nilai anti kekerasan ini, ya itu adalah suatu hal yang nggak mungkin sustainable gitu loh. Jadi kami mendorong, bukan hanya kami mendorong perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kita untuk merubah paradigma mereka terhadap 3 dosa ini, tapi internal dalam kementerian itu harus juga terjadi. Jadi saya tadi kumpul sama seluruh pemimpin di eselon 1 dan 2 di Kemdikbud untuk mengutarakan bahwa perubahan itu mulai dari kita. Perubahan itu mulai dari kita. Jadi di sesi itu ada beberapa narasumber untuk mengedukasi kita sebagai kementerian gimana caranya mengidentifikasi kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan kementerian, bagaimana cara merubah mental model kita terhadap kesetaraan gender, ya yang memang bagi baik laki-laki maupun perempuan. Kita semua menjadi korban mental model ketidaksetaraan ini antara laki-laki dan perempuan, dan itu yang membuat kita sangat sulit untuk mengambil tindakan. Jadi mengenai Permendikbud tersendiri, tantangan utama kita adalah di kepemimpinan, gitu. Kalau kepemimpinannya merasa atau menyebut hal-hal seperti loh, ini kayaknya ini cuman guyonan kan, atau di bawah institusi saya ini nggak terjadi kok, kita aman-aman aja kok gitu. Lalu bilang bahwa oh itu kayaknya bukan kekerasan, kenapa harus dibesar-besarkan. Nah ini paradigma lama ini yang harus kita hilangkan gitu, karena tidak ada satupun institusi yang bebas dari misalnya kekerasan seksual, itu tidak ada. Gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kementeriannya sendiri melakukan perubahan budaya sehingga dia menjadi panutan dalam sistem pendidikan kita. Gitu. Kita pun harus berubah, bukan hanya institusi pendidikan kita. Jadi ini untuk protokol di lingkungan kementerian ya? Betul. Oke. Jadi kita nggak bisa dong kita cuma menyuruh sekolah-sekolah satuan pendidikan untuk melakukan perubahan, padahal kita internal sendiri tidak melakukan transformasi dari sisi itu. Jadi harus benar-benar membudaya di dalam kementerian ini bahwa 3 dosa ini harus kita eliminasi. Gitu. Wah, kalau gitu ini pas banget kan kita ngobrolnya bulan April. April tuh selalu diperingati, ada juga tanggal 21 April tuh Hari Kartini yang kita memperingati kesalahan akses juga, terinspirasi oleh Ibu Kartini. Boleh numpang promo juga Mas Menteri.
Jadi IDN Media tuh sudah punya protokol pedoman pencegahan pelecehan seksual dan penanganan kekerasan seksual. Luar biasa. Baru diluncurkan minggu ini juga, dan banyak mengambil inspirasi dari Permendikbud Ristek nomor 30. Thank you udah dibikinin ini apa, jadi nggak perlu riset banyak lagi. Iya, merujuknya ke sana. Itu bisa jadi salah satu kerangka lah regulasi. Karena ini Mbak Uni, ini terjadi di semua lingkungan. Semua lingkungan. Di umur apapun, institusi sektor apapun, ini terjadi. Jadinya harapan besar kita itu ini jangan jadi kebijakan aja, ini jadi gerakan gitu. Dan alhamdulillah dengar bahwa IDN Times sudah melaksanakan ini, luar biasa. Salut saya. Nah, jadi kalau gitu saya kembali ke pertanyaan soal progres Permendikbud. Saya mendapat kabar bahwa sesudah Permendikbud itu diluncurkan, angka-angka pelaporan naik. Jadi orang merasa lebih confident, lebih percaya, merasa lebih terlindungi kalau dia speak up. Gimana ceritanya? Ya, itu benar sekali. Yang terjadi adalah kita dari dulu udah tahu secara internal bahwa ini ada fenomena gunung es ya. Bahwa yang dilaporkan itu sebenarnya porsi sangat kecil daripada kejadian yang ada. Karena pada saat kita melakukan polling, angka-angka yang keluar tuh di atas 20% yang mengalami bentuk kekerasan seksual di dalam institusi pendidikan kita. Jadi pada saat kita mengeluarkan Permendikbud itu, tiba-tiba gunung es itu semakin naik dari permukaan laut gitu. Semakin banyak korban yang berani melaporkan, semakin banyak diskusi antara mahasiswa, dosen, dan lain-lain, dan menciptakan, karena menjadi suatu isu di ranah publik, jadi semakin banyak orang merasa percaya diri untuk bisa mengutarakan kejadian-kejadian dan insiden yang terjadi. Itu mungkin dampak yang terbesar daripada Permendikbud itu. Tentunya itu tidak cukup. Bahwa hanya ada lebih banyak pelaporan, itu bagus ya, tapi itu nggak cukup. Karena sekarang tantangannya adalah apa yang akan dilakukan mengenai pelaporan itu. Apakah akan ada tindak lanjut daripada pihak rektorat terhadap insiden-insiden ini? Apakah akan ada sanksi-sanksi yang terlaksana? Karena saya selalu bilang, kalau nggak ada sanksi, ya namanya itu Permendikbud itu belum dilaksanakan. Karena kita semua sudah menerima bahwa itu terjadi di semua perguruan tinggi. Jadi saya bilang sama semua rektor, hasil apa yang saya harapkan, saya ingin melihat sanksinya di mana. Simple aja gitu. Saya ingin melihat, kalau nggak ada sanksi itu artinya Anda tidak melaksanakannya. Karena saya tidak percaya bahwa di bawah universitas Anda itu tidak ada kejadian sama sekali. Dan itu pun suatu mental model yang harus dihilangkan. Jadi saya melihat sangat jelas, rektor-rektor yang mengambil tindakan yang tegas adalah rektor-rektor yang terbuka pikirannya terhadap, oh iya, pasti ini kejadian di dalam universitas saya, gitu. Sedangkan yang lebih lama bergerak progres adalah yang selalu defensif dan denial, gitu. Enggak, ini nggak terjadi, ini kita aman-aman aja kok, kita udah harmonis. Nah, ini yang bahaya nih, pemikiran seperti itu, pola pikir seperti itu yang paling bahaya. Nah, ada datanya nggak? Apakah misalnya sudah dipastikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia sudah membentuk satgas sesuai dengan amanat dari Permendikbud itu? Ya. Terus berapa angka laporannya, apa segala macam? Ya. Nah, saat ini kita kan lagi mendorong perguruan tinggi untuk membentuk satgasnya. Karena satgas itu adalah badan pelaksanaan daripada Permendikbud ini. Dan di perguruan tinggi ini sudah sekitar 33 kampus yang memiliki satgas. Nah, ini tentunya jauh dari aspirasi kita. Jadi kami terus mendorong, tapi kami menargetkan pada tahun ini 124 perguruan tinggi negeri dan 16 swasta itu sudah membentuk satgas. Itu akhir tahun ini target kita. Jadi kita lagi kejar ini pembentukan ini. Mereka mengerti kok, memang dan tidak mudah kan, mereka harus memilih orang-orang yang baik dan lain-lain. Jadi kami mengerti ini pertama kalinya. Tetapi juga kami mendorong mereka untuk mengakselerasi. Nah, pada saat nanti satgasnya udah terbentuk, sekarang lihat apa yang dilakukan satgas ini. Orang-orangnya integritasnya tinggi apa tidak? Apakah mereka benar-benar mendukung dan melindungi korban, ya kan? Jadi posisi kita dalam Permendikbud itu semuanya everything is about the victim. Melindungi korban, mendengarkan korban, ya kan? Selalu
memilih untuk percaya dulu sama korban. Percaya Betul. dulu, bukannya victim blaming. Ya. Bukannya malah menyalahkan korban. Itu luar biasa kasus-kasus yang menyedihkan banget Mbak Uni mengenai dia semuanya serba salah. Sebelum ada Permendikbud ini semuanya serba salah. Kalau dia melaporkan, dibilang mana buktinya. Betul. Akhirnya dia menjadi pembicaraan negatif di komunitas. Aib ya, betul, aib di keluarga. Betul. Lebih sedih lagi di teman-temannya sendiri ada yang malah bukan mendukung, malah dikritik, menyalahkan. Langsung kalau dia keluar, akhirnya dia nggak kuat, dia keluar lewat sosmed untuk mengutarakan untuk menceritakan insidennya, lalu dia langsung diserang pencemaran nama baik. Udah jadi diserang berbagai macam arah. Nah ini yang mau kita pastikan Satgas bisa melindungi situasi ini. Oke. Kalau angka pelaporannya ada total gitu ada nggak kira-kira? Saat ini itu angka selalu bergerak cepat ya. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi itu berlipat ganda peningkatannya sejak Permendikbud. Kasus yang sempat ramai dan ramai lagi hari-hari ini adalah yang berkaitan dengan mantan dekan sebuah universitas ya, UNRI lah ya, Universitas Riau, yang kemudian ternyata meskipun pihak Kemendikbud sebenarnya sudah memberikan tanggapan dan juga sanksi ya dari universitas, tapi ternyata dia dinyatakan tidak bersalah dalam proses hukumnya. Nah, kayak gitu tuh khawatir nggak bahwa ini bisa menjadi sebuah preseden atau prudensi yang mengkhawatirkan dari pelaksanaan Permendikbud ini? Iya, kami selalu khawatir mengenai isu-isu ini. Nah, ini makanya independensi dan kualitas daripada Satgas itu menjadi hal yang sangat penting. Di mana Satgas itu secara tidak langsung menjadi lawyernya korban, ya kan? Dia menjadi psikolognya korban, ya kan? Dia juga menjadi pembela publik dan komunikasi daripada korban-korban tersebut. Jadi harapannya dengan kita memilih orang-orang yang baik sebagai anggota dari Satgas ini, insiden-insiden seperti ini tidak akan terjadi lagi, bahwa akan ada sanksi tegas, baik itu sanksi dalam universitas maupun sanksi sosial kepada para pelaku gitu. Jadi paling tidak, walaupun kita pasti akan mengalami berbagai macam benturan dari sisi legalitas ya, karena tentunya yang kita ubahkan peraturan di dalam universitas, kita bukan merubah undang-undang. Tapinya dengan RUU PPKS ini juga itu menurut saya akan sangat membantu. Karena itu yang saya dengar sebentar lagi. Kabar baiknya sudah akan diproses ke paripurna ya. Betul. Jadi itu satu development yang sangat positif menurut saya dan akan membantu dari sisi hukum. Tapi ya kita nggak bisa nunggu semuanya sempurna sebelum maju ke depan gitu kan. Paling tidak kita ingin membuat sinyal kepada semua kampus-kampus kita bahwa kalau Anda mau terus melakukan tindakan-tindakan seperti ini dan merasa pelecehan dan kekerasan seksual itu suatu hal yang ya Anda akan nggak kena ya, dan sanksi apapun, sosial maupun regulasi maupun sanksi akademis, ya ini saatnya Anda khawatir, ini saatnya itu orang mulai takut, dan ini saat paling tidak nyaman untuk para pelaku gitu, dan itu sebenarnya objektif terpenting kita. Kita ingin membuat pelaku-pelaku atau orang yang memikirkan potensial menjadi pelaku itu mereka takut, mereka tidak nyaman, dan mereka merasa terancam kalau mereka melakukan tindakan itu, dan itu sebenarnya menurut saya sudah tercapai tujuan itu. Orang sekarang mikir lagi sebelum dia melakukan apapun ya, dalam bentuk apapun, dan dia mengecek sekarang. Saya mendengar banyak masukan bahwa baik mahasiswa maupun dosen banyak yang melihat dan membaca permen ini dan baru menyadari, oh itu saya nggak boleh melakukan itu gitu. Oh jadi saya harus gini dan lain-lain, dan itu hal yang sangat positif untuk mereka mengetahui bahwa yang tadinya abu-abu itu menjadi hitam putih sekarang. Dan kalau nanti disahkan segera jadi ada landasan hukum yang lebih kuat ya di undang-undangnya ya. Betul. Nah, 2 tahun pandemik, saya ngikutin banget bagaimana perkembangan peluncuran
dari platform Merdeka Belajar sampai sekarang yang terakhir yang ke-19 ya, soal rapor pendidikan ya. Yeah. Nah, bagaimana semua ini kemudian bisa diukur dan hasilnya adalah ada perbaikan dalam kualitas belajar mengajar di semua level pendidikan, Mas Menteri? Iya, jawabannya adalah melalui asesmen nasional. Ya. Dan itu yang tadi dibahas sama Mbak Uni mengenai rapor pendidikan, itu hasil pertama asesmen nasional. Jadi ini pertama kalinya kita melakukan suatu assessment yang 100% online, dan kita melakukan ini dari SD sampai SMA dan setara. Ya, jadi ini belum pernah ini ada assessment seperti ini di mana kita melakukan 6,5 juta siswa, 3,5 juta guru, hampir 260 ribu sekolah masuk ke dalam assessment. Dan dulu kan waktu UN tuh cuma SMP, SMA, sekarang sampai SD. Jadi kita punya data. Dan datanya itu berubah sekarang. Jauh lebih relevan dengan standar internasional. Kita menggunakan misalnya standar PISA, di mana kita mengetes numerasi dan literasi. Kita bukan ngetes kemampuan anak itu menghafal informasi, kita mengetes kemampuan bernalar dia dalam aspek literasi dan numerasi. Dan bukan cuma itu, kita salah satu asesmen nasional satu-satunya, bukan salah satunya, tapi mungkin nggak banyak asesmen nasional di dunia yang mengakses nilai-nilai di luar kemampuan kognitif. Yeah. Jadi kita salah satu inovator dunia sekarang dalam asesmen nasional. Kita mengakses yaitu yang semua aspek daripada 3 dosa itu kita juga akses. Kita evaluasi dari sisi kerentanan kekerasan seksual, kita melihat kerentanan terhadap intoleransi, ya, kita mengukur kebinekaan, baik kebinekaan dalam agama dan budaya, tapi juga rasa kebangsaan, ya kan? Dan yang ketiga juga dari perundungan. Jadi pertama kali kita bukan hanya mensurvei anak-anaknya, tapi juga guru-gurunya untuk mengetahui iklim keamanan dan iklim kebinekaan di dalam sekolah-sekolah itu seperti apa. Jadi kita bisa mengakses setiap sekolah itu berdasarkan di mana di profil pelajar Pancasila dia yang kuat, mana yang lemah. Dan rapor itu diberikan secara online kepada setiap kepala sekolah dan setiap kepala daerah, ya, kepala dinas di masing-masing daerah untuk bisa melakukan refleksi. Jadinya udah nggak zaman bahwa rapor seperti ini adalah hal yang menghukum, tidak. Ini adalah refleksi dan tahun ini adalah baseline-nya. Sehingga yang kita mau lihat adalah perubahan positif dari baseline-nya. Nggak apa-apa, semua rendah tinggi sekarang nggak apa-apa. Yang penting itu tahun depan apakah ada perubahan signifikan dari itu. Itu yang kita harapkan dari ini. Dan pertama kalinya bayangkan di sejarah Indonesia, kepala sekolah dan nanti guru-gurunya semua bisa melihat dari metrik apapun yang mau dia dalami. Oh, dalam literasi. Oke, saya mau melihat dalam aspek nasionalisme kebangsaan. Saya mau melihat mungkin dalam kebinekaan, kesetaraan beragama. Saya mau lihat dalam aspek keamanan, kekerasan seksual, seperti apa datanya sekolah saya. Kalau nggak salah ada soal akhlak juga ya? Ya, spiritualitas. Jadi dari asesmen kita sangat, anak-anak Indonesia sangat kuat di kreativitas dan di akhlak dan spiritualitas, itu sangat kuat. Yang dimana ada kelemahan yang harus ditingkatkan itu di aspek satu adalah kemandirian. Kemandirian dari anak itu bisa berpikir dan mendorong dirinya sendiri. Dan juga dari aspek kebinekaan itu perlu kita tinggikan juga. Jadi itu semua ada di episode Merdeka Belajar. Menarik banget. Apalagi tadi barusan dibilang sama Mas Menteri melibatkan anak SD juga ya. Betul. Jadi datanya karena ini kan menjadi dasar sebetulnya untuk pendidikan berikutnya. Makanya saya ngajakin pemretnya popmama.com nih, sister company-nya IDN Times. Karena ini parenting media untuk yang orang tua yang anaknya up to 12 tahun. Jadi penting banget untuk bisa tahu tentang perkembangan ini ya. Data-datanya berarti bisa diakses di portal itu ya? Bisa. Hasilnya ya? Ada di online site kita, di website kita. Tetapi data mendetailnya itu untuk masing-masing sekolah. Untuk refleksi gitu. Jadi kita juga, dan tidak ada data perorangan sama sekali. Jadi, itu semuanya anonymized, cuman agregasi per sekolah dan per daerah gitu.
Jadi itu memang sengaja karena ini bukan maksudnya mau meranking-ranking, ya ini bukannya maksudnya mau menyalahkan, blame game gitu ya atau apa. Ini maksudnya adalah setiap sekolah punya bahan refleksi. Dan kemudian bisa melakukan evaluasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki itu ya. Betul, ya. betul. Menarik ya Bhinneka ini karena 2019 tuh IDN Times juga meluncurkan Indonesia Milennium Report. Kayaknya Mas Menteri juga pernah kita kasih. Salah satu dan beberapa lembaga seperti Wahid Institute juga melakukan riset ya ke kampus-kampus, ke SMA juga soal kecenderungan ternyata cukup persentasenya lumayan tinggi meskipun alhamdulillah belum mayoritas kecenderungan untuk keintoleransi ya, kemudian bersikap tidak toleran terhadap yang berbeda termasuk soal agama. Kemudian soal khilafah juga di kampus-kampus kan ini juga jadi isu yang pernah dimuat oleh media. Betul. Nah, apakah ada upaya-upaya untuk bagaimana menjadikan kampus atau sekolah itu sebagai tempat yang toleran itu apa ya? Apa next step sesudah mendapatkan hasil dari rapor pendidikan itu? Betul. Jadi mungkin langkah pertama kita adalah kita sekarang Kemendikbud sama Kemenak itu bermitra sangat erat untuk memastikan bahwa program-program Kemenak seperti moderasi beragama itu berlanjut secara efektif dan sukses di lapangan gitu. Di luar itu pun kita di dalam semua aspek kepemimpinan guru, pelatihan guru dan lain-lain itu akan kita sisipkan berbagai macam nilai-nilai kebinekaan menjadi prioritas gitu, dan itu adalah salah satu strategi kedepannya kita. Jadi nggak bisa kayak bikin program baru aja. Yang lebih penting lagi adalah dengan existing program yang sudah ada dengan guru-guru dan kepala sekolah, dan mereka adalah kunci kan daripada budaya sekolah itu adalah guru-guru dan kepala sekolahnya gitu. Kalau itunya saja sudah tidak toleran, bagaimana kita mau expect murid-muridnya untuk toleran gitu. Jadi dalam berbagai inisiatif dan intervensi kita terhadap kepemimpinan guru, baik kepala sekolah maupun pelatihan guru, program guru penggerak, sekolah penggerak, itu semuanya ada komponen kebinekaan dan toleransi menjadi salah satu pilar utama kita di dalam situ. Beda-beda, semuanya punya intervensi yang beda. Untuk yang kekerasan seksual ada intervensi beda lagi gitu. Misalnya saya kasih contoh dari data AN, sekolah-sekolah yang punya program atau kebijakan terhadap kekerasan seksual itu insidensinya mereka itu jauh di bawah. Pasti. Bisa bayangkan nggak? Jadi itu. Nah, itu suatu hal yang sangat menarik. Itu kita melihat karena ada awareness-nya sudah bagus ya. Betul. Jadi kita melihat di perundungan dan kekerasan seksual ada korelasi yang sangat tinggi dari sekolah itu punya program yang ngomongin topik itu apa tidak. Punya peraturan atau punya suatu program. Kalau dia punya, level insidensi baik kekerasan seksual maupun perundungan itu jauh lebih kecil dibandingkan yang nggak pernah dibahas, nggak pernah ada. Jadi itu memberikan kita indikasi bahwa step pertama adalah untuk bisa menginformasikan ini kepada sekolah-sekolah. Kalau Anda nggak punya program ini, insidensi Anda akan selalu tinggi. Pasti. Jadi harus dibahas, harus didiskusikan, dan lain-lain. Dari 19 platform itu ya, dan juga pengalaman 2 tahun terakhir pandemik itu, the hardest part, yang paling sulit bagi Mas Menteri untuk mensosialisasikan bahkan mengimplementasikannya itu apa, boleh nggak? Misalnya 3 hal gitu. Yang paling sulit, semuanya sulit Mbak Uni. Nggak ada yang gampang. Itu Permendikbud 30 aja salah satu hal yang paling sulit untuk dikomunikasikan. Kan itu banyak. Karena sesuatu hal yang baru dan terobosan. Betul. Diambil positifnya bahwa semua orang jadi pengen tahu. Betul. Walaupun sekarang dukungannya luar biasa ya. Awal-awalnya kan banyak orang masih bingung nih kenapa dan isi kontennya. Semua yang kita lakukan di Kemdikbudristek ini selama 2,5 tahun Mbak Uni, seringkali ini yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia gitu. Jadi kalau nanya saya mana yang sulit, hampir semuanya sulit. Jadi bayangkan melakukan asesmen nasional yang mengakses nilai-nilai yang sensitif topik-topiknya, itu luar biasa sulitnya mengkomunikasikan. Permendikbud mengenai kekerasan seksual itu sulit, tapi luar biasa dampaknya.
untuk kita bisa melakukan berbagai macam transformasi kurikulum tanpa dituduh ganti menteri, ganti kurikulum. Dan sekarang sudah tenang karena sekarang opsi voluntary, setiap sekolah boleh milih kalau dia mau pindah kurikulum apa tidak. Itu bukan hal yang mudah. Bagaimana menjelaskan project based learning kepada sekolah-sekolah di daerah-daerah itu bukan hal yang mudah. Atau memberikan atau konsep kemerdekaan aja bagi guru, Mbak Uni. Itu hal yang tidak mudah dipahami banyak guru gitu. Karena mereka selama ini sangat dengan kurikulum yang sangat restriktif, yang begitu padat dengan materi. Pada saat mereka diberikan kebebasan, pada saat mereka diberikan materi yang jauh lebih sedikit, bingung sehingga juga. Mereka itu harus mendorong, ngapain, jadi harus kreatif ya. Betul, mendorong kemandirian mereka, otonomi mereka, dan itu bukan hal yang mudah. Jadi itu pun nggak mudah. Semua yang kita lakukan nggak mudah, Mbak Uni. Itu masih banyak lagi yang kita lakukan. Tetapi satu hal yang baru kita sadari sekarang adalah kalau kita konsisten dalam melakukan perubahan itu dan kita pantang mundur, itu luar biasa dukungan akhirnya dari stakeholder pendidikan kita. Kayak ini program guru honorer aja. Yang luar biasa berpolemik itu berapa puluh tahun itu dan baru aja kita lakukan walaupun tidak sempurna, tapi tahun pertama 300.000 guru honorer menjadi P3K, berlipat ganda pendapatan. 300.000 pendidik kita sekarang mendapatkan upah yang jauh lebih layak. Mereka bisa melindungi keluarga mereka secara ekonomi, dan itu bukan hal yang mudah sama sekali, dan terus kita perbaiki. Jadi ya jawaban singkatnya adalah nggak ada yang mudah. Termasuk kontroversi yang sempat tapi sudah dijelaskan sih soal ada yang protes kenapa kata madrasah tidak ada dalam RUU SIS. Itu udah. Tapi memang selalu seperti itu ya, harus dijelaskan. Enggak, tapi itu memang semua hal seperti itu selalu ada pihak-pihak yang berteriak seperti itu normal, padahal belum dilihat secara jelas gitu kan. Apa sudah saya klarifikasi sama Pak Kemenak, itu bukan isu yang real gitu. Karena sudah ada di dalamnya. Betul, di penjelasan itu akan ada ya. Oke, yang juga rame ini soal usulan dari Perdana Menteri Malaysia untuk bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Jadi nggak cuma soal platformnya, ternyata ya kebetulan ini sosoknya sebelumnya udah ngetop sebagai founder dari sekarang udah Dekakon kali ya. Jadi masuk ke kementerian, kemudian policy-nya tadi juga yang pertama-pertama, jadi nggak mudah untuk menjelaskan. Nah kalau yang soal kontroversi ini gimana? Saya udah lihat menolak. Kok di definisi saya ini bukan masuk kontroversi ya Mbak Uni? Karena cukup jelas gitu keunggulan bahasa Indonesia berdasarkan metrik apapun. Maksudnya jadi rame karena menarik. Iya. Karena apapun yang dengan Malaysia buat Indonesia selalu menarik, nggak cuma sepak bola. Oh enggak, saya itu sangat menghormati opini pemerintah Malaysia dalam aspek apapun. Jadi sebenarnya ini opini saya sebagai menteri yang di mana badan bahasa itu ada di bawah saya. Ya menurut saya patut saya utarakan gitu bahwa kalau kita benar-benar mau memilih secara objektif bahasa ASEAN itu lingua francanya harusnya apa? Ya sudah jelas dari metrik apapun, jumlah penutur, ya kan, jumlah berapa negara di mana ada program pelatihan bahasa kita. Lebih dari 40 ya? Iya, jadi dari semua aspek dan angka itu banyak sekali alasan kenapa bahasa Indonesia itu menjadi pilihan yang jauh lebih tepat. Dan bukan cuma itu, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat inovatif. Jadi kenapa bahasa Indonesia itu masih menjadi bahasa yang digunakan begitu banyak masyarakat Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dihasilkan dari peleburan berbagai macam bahasa dan terus berinovasi gitu. Jumlah bahasa Inggris yang masuk ke dalam bahasa Indonesia makanya selalu relevan dan masih digunakan masyarakat. Sedangkan di negara-negara lain banyak bahasa yang mulai hilang ke bahasa Inggris karena bahasanya tidak berkembang. Gitu. Jadi itu adalah mungkin salah satu karakteristik kenapa bahasa Indonesia menurut saya, kalau saya ditanya
apa yang paling tepat sebagai lingua franca ASEAN, ya harusnya bahasa Indonesia. Simple aja saya gitu. Saya orangnya jujur gitu kalau beropini. Udah ada reaksi nggak sih dari pihak Malaysia, misalnya counterpart gitu, dari statement publik itu? Belum yang saya dapat laporan secara pribadi, cuman ya tentunya saya sangat senang mendengar banyak dukungan gitu. Bukan hanya di pihak Indonesia, saya mendengar beberapa pihak yang mendukung dari Malaysia juga gitu, bahwa itu yang lebih logis gitu untuk menggunakan ini. Tapi nggak apa-apa, kita maju aja ke prosesnya. Bagian dari dinamika yang menarik sih, isu-isu yang menarik ya. Betul. Nah, saya yakin dari awal bahwa Mas Menteri ini juga pingin tentu lewat Merdeka Belajar, prinsipnya itu adalah bagaimana supaya pendidikan kita, kurikulum itu bisa mengejar kebutuhan dari dunia kerja, dari perkembangan teknologi informasi dan segala macam ya. Nah, kita tahu bahwa belakangan nih berkembang nih NFT, metaverse, kripto, bahkan udah ada yang jadi korban. Kasusnya sampai udah banyak nih yang jadi korbannya ya. Hari-hari ini sedang dikejar oleh aparat. Nah, apakah itu kemudian menjadi ide bahwa hal-hal seperti ini itu juga harus masuk ke dalam kurikulum di pendidikan tinggi misalnya? Iya, transformasi digital itu adalah mungkin perubahan terbesar yang akan dialami ekonomi kita. Sudah dialami dan akan terus perubahannya akan semakin pesat di dekade ke depan ini. Nah, ini suatu hal yang akan sangat sulit kita menghadapi tantangan ini kalau kita tidak merubah definisi apa itu perguruan tinggi atau apa itu pengalaman di perguruan tinggi. Kalau kita menunggu misalnya transformasi internal saja dalam setiap perguruan tinggi, mungkin nggak akan kekejar. Ini makanya kita meluncurkan program Kampus Merdeka, program MBKM, magang dan studi independen, ya kan, di mana selama 1 semester, bahkan bisa sampai dengan 3 semester ya, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar di dunia industri. Dan dari ronde yang pertama itu hampir setengah gitu, 40% paling tidak minimal. Pengalaman itu berhubungan dengan talenta digital atau perusahaan yang berkiprah dalam dunia digital. Jadi ini adalah menurut kami cara tercepat dan paling efektif untuk mempersiapkan talenta kita ya, untuk mengenal dunia teknologi, untuk bukan hanya menjadi konsumen daripada produk teknologi, tapi menjadi produsen, ya kan, menjadi produsen daripada produk-produk teknologi. Jadinya ini yang akan menikahkan dunia akademik dengan dunia industri digital, dan akan ada perbauran, baik bukan cuma mahasiswanya, tapi dosen-dosennya juga. Dan ini harapan besar kita. Dan bukan cuman mahasiswa yang keluar dari kampus, kami juga sekarang mendorong dosen-dosen untuk keluar dari kampus dan mencari pengalaman, sehingga itu bisa membantu karirnya juga. Dan bukan cuman itu, tahun ini kita akan meluncurkan program praktisi mengajar, di mana kita akan menarik praktisi-praktisi dan banyak dari mereka yang talenta digital untuk menjadi dosen, gitu, part-time. Dia menjadi dosen part-time, jadi sambil bekerja dia juga mengajar. Jadi ini adalah insentif bagi universitas untuk menarik praktisi-praktisi terbaik. Kalau selama ini kan cuman kayak studium general gitu aja ya. Betul. Kalau ini rutin berarti ya? Iya, harapannya rutin. Tapi dalam bentuk apapun kami terbuka gitu. Jadi praktisi mengajar ini adalah effort untuk menarik talenta-talenta industri kita untuk masuk ke dalam perguruan tinggi untuk mengajar gitu. Jadi ada seluruh sistem perguruan tinggi dan perubahan yang kita terjadi adalah untuk melepaskan sekat-sekat antara dunia di luar akademia dan dunia akademia gitu. Jadi dan bahkan di dalam universitas sendiri kita ingin melepaskan sekat-sekat antara prodi, sekat-sekat antara fakultas, karena the future is multidisiplin. Gitu. Sebenarnya bukan future sih, udah sekarang. Udah sekarang ya. Kalau saya harus jujur ya, nggak ada satupun pekerjaan, dan mungkin Mbak Uni bisa koreksi saya, tapi di industri apapun tidak ada satupun pekerjaan yang cuma single disiplin. Betul. Nggak ada. Kolaborasi is the key-nya sekarang ya semuanya. Betul. Tapi jadi pengen tahu juga, kalau Mas Menteri ini karena sebelumnya adalah techpreneur,
gimana sih ngelihat perkembangan kayak metaverse, Web3, NFT itu mengikutinya baca apa segala macam gimana tuh? Ini salah satu bentuk transformasi digital yang paling cepat ya, yang saya lihat ya. Baik dari struktur keuangan ya, dan tuh instrumen-instrumen keuangan baru yang digunakan blockchain based itu sangat sangat menarik menurut saya, dan harapan besar saya adalah kita bukan cuman menjadi konsumen kripto atau blockchain, tapi kita menjadi produsen. Jadi itu tugas saya, adalah kita bagian daripada developer community-nya itu. Makanya digital talent itu begitu penting. Tapi menurut saya konsep-konsep seperti NFT dan lain-lain tentunya di setiap awal dari teknologi selalu ada resiko, ya, selalu ada resiko, selalu harus ada kita harus menggunakan akal kritis dalam mengakses ini. Tapi menurut saya dalam jangka panjang ini akan benar-benar mendemokratisasi dan meningkatkan transparansi daripada sistem keuangan, membuka jalur-jalur investasi yang lebih besar bagi masyarakat umum gitu, bukan hanya institusi. Dan menurut saya ini akan mendorong desentralisasi daripada struktur ekonomi yang menurut saya sangat menarik. Kita baru di awal banget nih Mbak Uni. Jadi saya belum bisa prediksi bakal kemana ini perubahannya. Tetapi ini merupakan suatu aspek sektor transformasi yang menurut saya akan terbesar dalam 10 tahun ke depan. Ya. Karena kayak beberapa figur publik kayak Raffi Ahmad segala kan udah punya yang perusahaan versnya ya. Jadi tokoh-tokoh figur publik itu kan sudah masuk ke sana, tapi kemudian perlindungan kepada konsumennya, ekosistemnya belum ada kan, itu yang saya sih yakin pasti pemerintah akan minta masukan nih dari Mas Nadiem sebagai orang yang dianggap paham lah kalau di kabinet soal teknologi. Sudah pernah jadi pembicaraan? Ya, karena saya di dalam sektor pendidikan, jadi semua kan pendidikan itu by default adalah selalu future oriented kan, Mbak Uni, ya kan? Jadi semua hal itu saya harus memikirkan 10-20 tahun ke depan bakal seperti apa. Jadi teknologi, kenapa Ristek itu menjadi bagian yang sangat tepat sebenarnya dari tupoksi itu menjadi, ya tentunya selalu saya harus mengambil posisi dan opini mengenai apa sih teknologi yang akan relevan di masa depan. Jadi selalu saya opini mengenai ini selalu konsisten dari dulu. Jangan sampai kita menahan inovasi, itu jangan. Tapi konsekuensi-konsekuensi terburuk daripada suatu teknologi baru atau aspek baru itu harus kita tangani. Tapi jangan buat merata, biasanya regulasi merata yang akan menutup inovasi. Posisi saya dari dulu memang sebelum saya menjadi menteri pun selalu seperti itu. Jadi tugas pemerintah itu adalah untuk mendorong inovasi, sebanyak-banyaknya inovasi, tapi untuk melindungi konsekuensi terburuk dari inovasi tersebut gitu. Jangan disamaratakan semuanya, selalu harus spesifik dalam mengkontrol resiko. Gitu. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah ini agak personal karena mengenai behavior. Karena ini untuk Indonesia Millennial Report 2020 yang sedang kita kerjakan. Arti teknologi kalau untuk keseharian, kalau untuk Kemendikbud pekerjaan udah jelas tuh, semuanya dibikin digital kan. Kita juga bisa mengkonsumsi mudah gitu, sangat mudah. Tapi kalau personal penggunaan teknologi buat Mas Nadiem itu seperti apa? Apakah hanya handphone? Apakah masih belanja ke e-commerce? Kayak gimana tuh? Maksudnya saya pribadi? Iya, pribadi. Bukan masalah kerja? Bukan, karena kalau kerja udah jelas. Nomor 1 buat saya teknologi itu adalah sarana belajar. Jadi saya tuh mau belajar mengenai topik baru atau kepengen menguasai suatu isu di dunia seperti apa, itu semua melalui teknologi. Jadi itu channel saya. Saya belajar banyak hal dari YouTube gitu. Belajar cara baca lebih cepat aja dari YouTube. Belajar cara main tenis yang lebih baik dari YouTube gitu. Jadi saya pertama itu menggunakan teknologi untuk belajar. Belajar membaca mengenai suatu topik dunia, misalnya mengenai konflik di Rusia, sejarahnya dan lain-lain. Itu yang pertama.
Untuk kedua, untuk pesan makan. Oh masih? Oh iya dong, kalau pesan makan, ya kan, buka puasa atau apa itu saya paling senang pesan makan gitu. Itu fungsi yang saya suka. Lalu ya untuk ketiga buat saya teknologi ya adalah untuk ya komunikasi. Buat saya adalah komunikasi keluar dan komunikasi kepada teman-teman saya gitu. Kadang-kadang jadi menteri itu kadang-kadang kita sedikit lonely gitu. Jadi saya suka kontak teman-teman saya yang ada di mana-mana di dunia untuk menghubungi, catch up dan lain-lain. Jadi itu mungkin 3 fungsi utama teknologi buat saya. Kalau di dompetnya masih ada uang tunai nggak? Atau udah nggak bawa dompet? Jarang sih. Semuanya udah ini, apa namanya, e-wallet ya, iya, modelnya ya? Iya, kalau nggak kredit card, e-wallet saya. Oke. Kayak belanja buat pesan makanan ya semuanya e-wallet gitu kan. Ya. Oke. Saldo saya selalu full karena pesannya banyak. Selalu di top up ya? Selalu di top up istri itu. Oh, itu kebalikan tuh. Biasanya suka banyak istri yang minta di top up. Kalau saya minta di top up karena saya gaptek minta di top up sama suami. Oke. Nah, oke, ini kita 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional ya. Saya ingin tahu apa yang ingin disampaikan oleh Mas Menteri. Sama mungkin sekalian ini, saya lihat kan yang nginep di rumah guru-guru penggerak itu masih jalan terus ya. Apakah yang didapat itu sama apa beda-beda ya? Apa namanya, learning dari yang dialami oleh guru-guru yang disampaikan kepada Mas Menteri? Selalu beda-beda, Mbak Uni. Setiap kali saya datang dan nginep di rumah guru atau nginep di rumah musisi, gitu. Waktu itu kan di Toba bukan cuma guru. Kalau ada guru honorer, saya nginep di rumahnya. Sekali saya nginep di sekolah, di ruang kelas, di tempat suku anak dalam. Dan itu buat saya suatu hal yang luar biasa juga. Jadi ada berbagai macam pengalaman nih, bukan cuma nginep rumah guru, tapi nginep di rumah warga, ada sampai nginep di ruang kelas. Semuanya beda-beda. Jadi yang saya dapatkan dari pengalaman itu nggak akan pernah bisa saya lupakan. Saya benar-benar bisa mengerti seperti apa guru dan stakeholder pendidikan itu hidup seperti apa. Saya bisa berbicara dengan keluarga mereka, saya makan makanan mereka, ya, saya mandi di kamar mandinya mereka, ya, dan untuk bisa duduk bersama dan mengerti diskusi yang saya bisa lakukan kepada orang di mana saya menginap di rumahnya itu luar biasa berbedanya dari sesi biasa. Dia akan curhat seadanya. Dia akan merasa ini kesempatan dia untuk keluarkan unek-unek dan isunya. Dan cerita-cerita seperti itu berdampak sangat besar kepada kebijakan kita. Itu. Kalau misalnya saya tidak langsung turun ke lapangan dan mengerti hidupnya guru-guru honorer, mungkin motivasi saya untuk mendorong program honorer P3K itu nggak akan sebesar itu. Jadi ini bukan hanya saya datang-datang untuk ngobrol, tapi ini berdampak langsung kepada kebijakan. Bagaimana saya bisa tahu kebijakan yang kita luncurkan? Oh, udah senang-senang ada episode Merdeka Belajar. Itu kan baru meluncurkan saja. Dari mana saya tahu itu berdampak sampai ke daerah? Itu ya di dalam sesi-sesi ini saya menanyakan, udah pernah nggak dengar program ini? Mana yang kamu senang? Mana yang mungkin belum terasa? Dan lain-lain. Jadi sebagai menteri, menurut saya ini adalah suatu pengalaman yang bukan hanya bagi development saya sebagai pemimpin, itu baik ya untuk empati kepada mereka, tetapi juga untuk mengetes ini kebijakannya netes apa enggak, ini kebijakannya sampai apa enggak, seperti yang Pak Presiden selalu wanti-wanti, ini send tapi deliver enggak, iya kan? Mungkin udah send tapi enggak deliver, jadi proses nginep-nginep itu buat saya adalah mungkin highlight ya dari saya belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu sebelumnya, bisa nginep di pesantren dan lain-lain. Jadi itu merupakan buat saya bukan hanya tugas saya, tapi privilege saya bisa mengalami aspek itu. Bahkan sampai tim-tim internal saya masih menjelaskan seperti apa. Banyak yang nanya kepada saya dari
dari dalam kementerian seperti apa sih itu pengalaman, dan mereka sangat tertarik untuk mengetahui rumahnya seperti apa, disuguhin apa dan Ya lain-lain. itu jadi makanan lokal pasti kan? Betul, Ya. betul. Dan menurut saya itu bagi semua pemimpin penting banget Mbak Uni untuk punya perspektif itu, untuk selalu punya akar terhadap siapa sih kamu ini tugasnya bantuin siapa sih. Dan karena itu saya terus melanjutkan ini gitu, melaksanakan bukan hanya tugas tapi juga selalu touch base dengan konstituen, selalu melihat seperti apa adanya gitu di lapangan. Nah, bagaimana pesan untuk Hari Pendidikan Nasional 2022? Mungkin pesan saya sangat sederhana. Satu, udah waktunya balik sekolah. Udah waktunya 100% offline, ya itu nomor satu. Itu pesan besar saya, harus kita semua balik kepada sekolah. Kedua adalah kita harus mengejar ketertinggalan kita selama ini. Berarti hal-hal yang kita nggak bisa hanya business as usual. Semua kepala sekolah, semua kepala dinas harus sekarang memfokuskan bagaimana kita bukan hanya mengejar ketertinggalan tapi juga melakukan lompatan-lompatan. Jadi kita harus berani mengambil resiko dalam perubahan ini. Sekarang sudah disediakan berbagai macam fasilitas, mau kurikulumnya yang mana yang lebih cocok buat Anda, ayo. Ada platform-platform mengajar untuk membantu guru transisi ke kurikulum yang lebih merdeka, sudah ada. Sekarang sudah ada rapor pendidikan yang menunjukkan data bagi sedalam apapun yang diinginkan kepala sekolah dan guru-guru. Itu tolong digunakan sebagai bahan refleksi. Ada program guru penggerak yang akan mendorong regenerasi kepala sekolah, ya kan, yang akan menjadi pemimpin pendidikan masa depan. Fasilitasnya udah ada, tapi ini harus dijemput bolanya sama setiap kepala sekolah, setiap guru di daerah harus dijemput gitu kepada kepala dinas dan pemda-pemda. Jadi Merdeka Belajar bukan hanya sekedar menjadi kebijakan, tapi menjadi gerakan. Oke, wah seru nih ngobrol sama Mas Menteri Nadiem Makarim dan sekaligus update terkini mengenai beberapa yang menjadi pekerjaan tupoksi ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Riset dan Teknologi. Terima kasih Mas Menteri atas waktunya. Semoga selalu ditunggu terobosan-terobosan berikutnya. Karena habis 19 pasti ada 20 dan berikutnya ya. Dan selalu seru biasanya. Dan itu sebetulnya kalau misalnya nggak ngelihat langsung ke portal, karena zaman sekarang tuh katanya banyak orang nggak ngelihat ke portal, ikutin aja Instagramnya. Karena di Instagramnya tuh video-videonya juga selalu aktif. Nah itu Sobat Milenial, Suara Milenial kali ini bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Mas Nadiem Makarim, dan saksikan Suara Milenial berikutnya selalu pantengin di YouTube IDN Time. Salam sehat, bye.